Kita ceritain gimana sih kehidupan di pesantren Tahfiz itu. Kegiatannya selain menghafal itu apalagi biasanya? Assalamualaikum teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sekarang cuacanya lagi agak-agak ini ya, rentan. Terus juga pandemi yang belum usai. Terus keadaan negara sedang banyak sekali krisis gitu kan. Nah, kita harus rajin-rajin meminta pertolongan kepada yang maha memberi pertolongan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di era pandemi ini, di era banyak sekali virus yang kita nggak tahu nih virusnya datang dari mana, dari siapa pembawa virusnya, seperti itu. Kita harus meningkatkan imun serta iman. Jadi selain imun kita yang mesti dijaga, kita juga harus meningkatkan iman kita nih, menjaga keimanan kita dengan cara yang pasti beribadah kepada Allah, sholat, mengaji, rajin memberi sedekah juga gitu. Nah, sore hari ini kita mau bincang-bincang santai tapi sedikit serius ya, agak serius nih, kepada sosok wanita muslimah muda yang sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Masya Allah. Gimana kabar hafalan teman-teman di rumah nih? Sudah sampai mana? Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ya, ikhlasin aja lah ya. Oke, langsung aja mungkin ya kita sapa teman kita ini. Assalamualaikum Adila, Solihah. Belum kenalan ya ceritanya. Oke, sebenarnya kita udah kenal ya, udah kenal. Oke, supaya teman-teman yang ada di rumah juga lebih kenal lagi, kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka ta'aruf katanya. Oke. Ya, kepada siapa? Nama aku Adila Solihah. Dipanggilnya siapa kak? Sering dipanggil Adila. Adila. Ya, Kak Adila ini kalau boleh tahu usianya berapa? Kayaknya masih muda banget ya. Usia aku 19 tahun. Wah, Masya Allah 19 tahun, berarti bedanya sama saya sekitar ya banyak lah ya pokoknya. Kayaknya saya udah bisa main layangan, Adila baru lahir. Ya, Kak Adila lulusan pesantren. Dari pesantren mana? Pesantren Tahfiz Madrasah Al-Fatih. Wah, di mana itu Kak? Di Bogor. Di Bogor. Hambalang Sentul. Wah, Hambalang Sentul City. Jadi teman-teman, Kak Adila ini dari Madrasah Al-Fatih ya, pondok pesantren di daerah Sentul City atau Bukit Hambalang. Jadi sudah selesai sekolahnya? Alhamdulillah. Berapa lama di Madrasah Al-Fatih? Sekitar 7 tahun. 7 tahun. Wow, lama ya. Berarti dari lulus SD di Maaf ya singkatannya ya. Madrasah Al-Fatih. Dari tahun 2014. 2014 udah lulus. Berarti lulusnya tahun berapa? Tahun ini atau tahun lalu? Tahun ini. Tahun ini. Tahun lalu. Tahun lalu ya lulusnya. Alhamdulillah, berarti sudah 1 tahun lulus. Kak Adila ini sudah menyelesaikan hafalan 30 juznya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit banyak tentang perjalanannya Kak Adila dalam memperoleh apa ya? Sebenarnya kalau dibilang gelar sih itu terlalu duniawi ya bagi anak-anak hafiz atau hafizah. Ya, jadi kita coba dengarkan ceritanya, kisah perjalanannya. Sebenarnya Kak Adila ini atas kemauan sendiri atau bagaimana Kak? Karena kan yang namanya pikiran anak SD, oh ya udah deh aku mau masuk pesantren karena disuruh oleh ayah ibu gitu kan. Nah, kalau Kak Adila sendiri bagaimana motivasinya? Masuk di tahun 2014 masih bimbang sebenarnya. Sebelum ke Madrasah Al-Fatih itu udah sempat tes di Ashifa ya, Ashifa Boarding School di Subang. Di Subang ya. Itu pesantren Tahfiz juga? Enggak. Tahfiznya ada tapi lebih ke modern gitu ya. Oh, modern. Seperti itu. Terus udah tes di sana nggak lulus karena emang ribuan kan. Terus akhirnya dapat kenal Umi
Ashifa Boarding School ya, jadi pesantren modern tapi tidak lulus. Nah sekarang gimana sampai akhirnya ke Madrasah Al-Fatih? Dikenalin sama temennya Adi itu, adik kelasnya Adi tepatnya itu, ada nih pesantren namanya Madrasah Al-Fatih di Bogor gitu. Awalnya belum tertarik, belum yang buat tes segala macam gitu kan. Terus akhirnya ya udah kita cobalah di sana gitu. Tapi kalau misalnya di sana juga nggak keterima, terpaksa mundur 1 tahun. Jadi 1 tahun itu buat tahfiz gitu, persiapan Qurannya gitu, hafalannya gitu kan, gitu dari yang SD kemarin gitu. Terus udah coba daftar di sana. Pesertanya juga santri juga banyak banget yang daftar gitu. Oh, yang di Madrasah Al-Fatih itu banyak banget yang daftar. Dan aku itu termasuk santri cadangan. Oh, jadi, Masya Allah. Jadi kayak deg-degan juga ya, karena cadangan wah keterima nggak nih? Iya gitu benar. kan. Kayak diambang gitu kan. Ya. Terus pas santri cadangan ya udah berdoa aja lah semoga keterima ya gitu kan. Terus gak lama diumumin Adila keterima. Oh, Masya Allah, alhamdulillah keterima. Keterima di Madrasah Al-Fatih. Ya. Kemudian langsung sujud syukur gitu kan, karena ya ini kesempatan besar gitu kan, kapan lagi gitu. Dan santri cadangan keterima loh gitu. Jadi ada santri yang dia udah masuk ke udah diterima, terus mungkin mengundurkan diri gitu. Mengundurkan diri dan nama aku masuk. Wah, Masya Allah, bener-bener takdir yang indah gitu kan. Siapa sangka gitu yang tadinya masih berada di waiting list atau di cadangan, bangku cadangan begitu, tapi akhirnya Allah gerakkan untuk akhirnya masuk ke Madrasah Al-Fatih. Terus awal-awal mulai menghafal itu bagaimana Kak? Maksudnya bisa diceritakan apakah sulit atau mudah aja, soalnya aku SD juga sudah mulai menghafal kok gitu, atau bagaimana? Karena yang pertama itu aku suka ngafal. Oh, emang suka ya Mas? Dengerin murotal? Ya kalau beberapa kali dengar itu alhamdulillah langsung. Oh, langsung hafal, Masya Nah, Allah. itu Mungkin IQ-nya tinggi juga ya? Murotal, oh iya. Terus tapi berapa lama tuh kira-kira mampu menghafalkan 30 juz? Misalnya dari kelas 7 SMP berhasil menghafal 5 juz, atau berapa berkala gitu, atau langsung hafal 30 juz kan? Enggak ya, pasti ada prosesnya. Aku masuk Madrasah Al-Fatih itu baru punya 2 juz ya. Terus 29, terus 30. Oh, berarti lulus SD ya? Lulus SD sudah ngantongin 2 juz nih, Masya Allah. Ya, kemudian setelah di Al-Fatih berhasil menghafal berapa juz? Misalnya dalam 1 tahun saat kelas 7 berhasil menghafal 5 atau 10 juz. karena target di sana itu harusnya tahun kedua kita sudah pada hatam ya sebenarnya. Karena di tahun pertama itu tahun persiapan, kemudian di tahun kedua baru semuanya hatam gitu. Nah, qadarullah aku hatam di tahun ketiga, jadi telat 1 tahun. Dan itu prosesnya panjang, Kak. Ada galau-galaunya gitu ya? Iya pastilah. Ada yang sampai benar-benar nangis, susah banget seperti itu kan. Nggak yang langsung tiba-tiba langsung hatam gitu. Selesai 30 juz, enggak. Harus ada tahapannya, harus ada prosesnya, halangan, rintangan segala macam seperti itu. Biasanya kalau misalnya Kak Adila lagi jenuh, ini kan pesantrennya tahfiz ya, khusus tahfiz yang dimana pasti 90%-nya itu proses menghafal dong. Nah, pasti kan ada yang namanya rasa jenuh, bosen, atau rasanya kayak aduh aku kayaknya nggak bisa nih ngafal lagi gitu. Itu gimana cara Kak Adila keluar dari kejenuhan-kejenuhan itu? Kalau buat menghafal ya, itu kan pasti
banyak banget ya, kejenuhan, bosen, capek gitu kan. Terus atau di Madrasah Al-Fatih itu kesehariannya gini-gini aja gitu, dari sakan masjid gitu kan. Apa sakan? Kamar ya, asrama gitu kan. Kamar masjid bolak-balik itu situ-situ terus kok keseharian kayak gini aja sih, bosen gitu kan. Terus akhirnya kita berusaha merefresh diri, kayak kita ngobrol, kita bercanda atau kita main game gitu-gitu yang ya namanya juga santri kan nggak boleh kemana-mana, di situ aja gitu kan. Ya banyak lah. Mungkin ini kali ya, dengan cara akhirnya kita lihat lagi nih apa sebenarnya niat kita untuk menghafal gitu kali ya Kak. Nah dari Kak Adila sendiri, motivasi terbesar Kak Adila untuk menjadi seorang penghafal Quran itu apa sih? Motivasi terbesar itu memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Oh Masya Allah. Insya Allah. Kita doakan ya, semoga Kak Adila mampu memberikan mahkota terindah untuk kedua orang tua ya. Teman-teman di rumah juga ya, jangan lupa. Terus selain itu ada lagi nggak? Misalnya nikah muda loh, jadi nikah muda. Karena kan biasa rata-rata orang dari lulusan pesantren tuh pikirannya udah maju gitu ya daripada teman-teman seusianya yang tidak hidup di pesantren gitu pasti. Ada nggak sih niatan dari Adila untuk ini? Boleh Kak Adila ceritain gimana sih kehidupan di pesantren? Kegiatannya selain menghafal itu apalagi biasanya? Terus punya tempat favorit nggak ketika menghafal? Kan Bogor sejuk tuh, mungkin ada tempat-tempat khusus untuk menghafal gitu di tempat pesantren. Nah, kegiatan Adila selama di pesantren Tahfiz, karena kan 90% pasti kegiatannya menghafal ya. Terus bagaimana cara menghafalnya, teknis-teknisnya, terus ada tempat favorit khusus nggak nih untuk menghafal, misalnya di pinggir jalan atau ada saung-saung gitu di pondok? Tempat favorit ya, tempat favorit itu di balkon. Jadi masjidnya itu dia ada balkonnya gitu. Jadi kalau kita hafal di situ kayak nyambung aja gitu, masuk aja gitu hafalan kan. Nah aku mau cerita sedikit nih. Iya boleh, silakan Kak Adila. Menghafal ya. Itu jadi di Madrasah Al-Fatih itu waktu itu kita sempat mengadakan namanya Daurah Hamasiyah yang seperti 40 hari hatam gitu kan. 40 hari hatam 30 juz, hafalan atau baca hafalan. Masya Allah, 40 hari hatam ya, selesai Quran 30 juz. Nah tapi di Madrasah Al-Fatih itu kita ngadain 4 bulan. Bukan lebih lama ya. Iya. Jadi biar sekalian memungkinkan juga lah ya. Enggak yang sekedar hafal gitu, udah gitu enggak ya. Terus kemudian yang Daurah Hamasiyah ini qadarullah, alhamdulillah aku ikut Daurah Hamasiyah yang pertama. Itu ada seleksinya atau memang semua santri harus? Ada seleksinya. Ada itu seleksinya. Yang pertama itu hanya orang-orang terpilih. Masya Allah. Dan rata-rata di situ itu teman aku semua gitu. Jadi kok dia masuk sih, aku enggak gitu ya. Aku harus berusaha masuk gitu. Alhamdulillah aku masuk ke Daurah Hamasiyah 1 ini gitu kan. Kemudian qadarullah juga aku belum selesai di 4 bulan itu gitu. Ini di tahun ke berapa ya? Kurang lebih tahun kedua ya. 2 atau 3 gitu. Kemudian ya udah ya. Tapi bukan cuma aku doang yang belum selesai, ada beberapa teman aku juga. Berarti butuh waktu lagi. Kemudian Madrasah Al-Fatih juga mengadakan Daurah Hamasiyah yang kedua. Ikut lagi. Di yang belum selesai di Daurah Hamasiyah 1 diajukan di Hamasiyah 2 di iya. tahap 2 gitu. Kemudian awalnya aku nangis. Kenapa itu? Mau ikut Daurah Hamasiyah 2 gitu. Karena yang pertama udah ngerasa gagal gitu kan. Iya, tapi teman-teman aku di Daurah Hamasiyah 1 semua gitu. Jadi aku nanti sama siapa di ini gitu kan, di Daurah Hamasiyah 2 gitu. Terus akhirnya ini tuh semua santri ikut, jadi sisa dari Daurah Hamasiyah 1 diikutkan ke 2 gitu. Banyak teman-teman Kak Adila. Banyak, aku dapat banyak teman di sana di Daurah Hamasiyah 2 itu.
kemudian itu selama 1 bulan. Jadi itu dari daurah Hasiyah 1 aku bisa sekitar 8 juz lagi ya. Kemudian Berarti tinggal melanjutkan atau ulang lagi dari awal? tinggal lanjutin. Oh, alhamdulillah ya. Jadi nggak terlalu sulit ya, karena kan tinggal melanjutkan gitu. Ya, kemudian di daurah Hasiyah 2 itu 1 bulan. Itu tempatnya tetap di Madrasah Al-Fatih di lokasi yang sama atau di luar? Di luar kita Berarti lewat nyari kelas. sesuatu yang baru gitu ya, Masya Allah. Terus kalau dari orang tua Kak Adilah nih, bagaimana perasaannya? Pasti kan ya ada orang tua yang Masya Allah senang banget gitu kan, bersyukur banget. Dari orang tuanya Kak Adilah sendiri gimana nih terhadap apa yang sudah Kak Adilah capai? Yang pertama sangat bersyukur ya. Iya. Dan setiap apapun yang aku pilih, jika itu masih kebaikan didukung. Oh, gitu. Masya Allah, mendukung segala kebaikan ya untuk anak. Tuh, terus berarti memang ya motivasi terbesar kita itu pastinya untuk menjadi penolong orang tua di akhirat, Masya Allah. Ya, setelah Kak Adilah sudah selesai nih, Alhamdulillah 30 juz, berarti sudah selesai ya, maksudnya pembelajaran di pesantren. Setelah ini kegiatan Kak Adilah apa ya setelah lulus? Setelah lulus ini kita semua diwajibkan untuk ini mengabdi di pesantren yang sama? ya, betul. Tuh, berarti mengabdi setelah lulus. Terus dari Kak Adilah pribadi nih, mimpi ke depan Kak Adilah sebagai seorang penghafal Quran itu apa ya? Untuk apa yang mau Kak Adilah lakukan? Terus apa yang bisa Kak Adilah berikan untuk masyarakat? Berat ya pertanyaannya. Karena kan Kak Adilah membawa amanah nih ya, menjadi seorang penghafal Quran itu amanah kan ya dari Allah. Yang nggak semua orang bisa, yang nggak semua orang Allah pilih gitu kan, Masya Allah. Ngomongnya sampai merinding ini. Gimana Kak Adilah? Aku ambil dari hadis khairukum man ta'allama Al-Quran Apa itu artinya? sebaik-baik dari kalian adalah yang menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya ya. Di sini tuh aku mau berusaha buat mengamalkan apa yang sudah aku dapat gitu. Aku punya Quran dan aku harus mengamalkannya gitu. Biar orang-orang sekitar aku, orang-orang terdekat itu juga dapat gitu. Sudah dilakukan ya dengan yang pertama mengabdi di pesantren, terus selanjutnya mungkin mau buka sekolah tahfiz ya, rumah tahfiz sederhana, Masya Allah, amin ya. Terus nih terakhir deh, ini sebenarnya penting banget. Apa yang Kak Adilah ingin sampaikan kepada generasi muda zaman sekarang yang bisa dibilang pergaulannya jauh banget dari Al-Quran? Gimana Kak Adilah? Apa yang ingin disampaikan dan apa yang bisa kita lakukan nih, yang bisa Kak Adilah lakukan untuk generasi sekarang? Pesan apa yang ingin Kak Adilah sampaikan untuk generasi zamannya Kak Adilah nih, yang notabene sekarang sudah berteman akrab dengan gadget dan teknologi, dan sepertinya kalau dari pengamatan sih ya, subjektif juga sih pengamatan saya, memang generasi sekarang jauh gitu dari Al-Quran. Manfaatkan waktu ya dengan sebaik-baiknya, karena mumpung kita masih muda, masa muda itu tidak datang 2 kali ya, karena salah satu firman Allah itu Allah menciptakan dari yang lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi. Itu lemah yang pertama itu kita bayi, kemudian Allah ciptakan masa kuat itu
itu remaja. Nah, jadi masa remaja itu masa-masa kuat. Kemudian yang ketiga adalah lemah lagi itu masa tua seperti itu. Jadi ya mumpung masih muda, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu tidak datang 2 kali gitu. Ya. Itu pesannya ya. Terima kasih Kak Adila. Jadi pernah juga saya dengar, kalau nggak salah ini hadis ya, nanti bisa dikoreksi. Kalau kita tidak mengisi waktu kita dengan kebaikan, maka syaitan akan mengisi waktu kita dengan keburukan. Jadi sudah sangat jelas ya, memang kita dianjurkan untuk membaca, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran. Apalagi sebagai seorang penghafal Quran, membawa amanah besar nih, Al-Quran. Saya mau melakukan apa nih untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, ketika saya sudah memiliki Al-Quran gitu di hati. Apa yang bisa dilakukan itu dimulai dari hal kecil ya, dari keluarga, dari sekitar, seperti itu. Terima kasih bincang-bincang hangatnya Kak Adila. Semoga apa yang kita bicarakan sore hari ini, bicara-bicara santai agak serius ini, dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua, untuk saya pribadi, untuk Kak Adila, untuk teman-teman di rumah juga. Jangan lupa ya, tetap semangat menghafalnya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan kita untuk mempelajari Al-Quran. Dan jangan lupa juga untuk terus mengamalkannya ya, berusaha mengamalkannya. Karena balighul ahli walau ayat, sampaikan dariku walau 1 ayat. Bukan mesti nunggu baik ya, nggak mesti nunggu baik, tapi sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Begitu kata hadisnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam proses ini. Ya, itu aja. Assalamualaikum.